Saudara-saudari terkasih, ketika sebuah tim dibuat atau dibentuk, maka orang-orang yang berada di dalam tim itu mempunyai perannya masing-masing, yang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai visi misi, untuk mewujudkan visi dan misi dari tim itu. Sama juga di dalam pertandingan sepak bola, di dalam klub, ada tim Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Inter Milan, dan tim-tim yang lain. Satu tim tetapi masing-masing diberikan tugas, dipanggil, kamu sebagai penyerang, sebagai bek, kamu sebagai kiper. Karena kalau semua kiper, semuanya 11 orang menjadi kiper, siapa yang menyerang? Kalau semuanya menyerang, siapa yang jadi kiper? Siapa yang bertahan? Dalam permainan voli pun juga seperti itu. Ada yang khusus untuk smash bola, ada yang jadi libero, ada juga yang menjadi toser. Itulah sebuah tim di mana orang-orang yang ada di dalamnya bekerja sama, dipanggil untuk bekerja sama dalam menggapai satu visi dan misi, dan orang yang bekerja sama akan melihat hasilnya. Kalau kalah, bersukacita dan bergembira. Karena apa? Karena dia bermain sebagai tim. Tetapi kalau tidak bermain sebagai tim, kalau kalah, bisa putus asa, bisa 5 hari tidak makan, relasinya terganggu. Tetapi kalau menang, kalau tidak bermain secara tim, hanya mengandalkan bahwa saya, kalau tidak ada saya, tidak mungkin berhasil itu tim. Maka pentingnya orang ketika dibuat sebuah tim itu harus saling bekerja sama, saling mengingatkan, saling mendukung, dan pada akhirnya impian yang diharapkan bisa terwujud. Itulah Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil. Ketika dia menyusur ke Danau Galilea, dia melihat 2 orang bersaudara. Tadi dikatakan Yesus melihat Petrus dan memanggil dia, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Begitupun juga Yesus melihat 2 orang lagi yang bersaudara, Yakobus dan Yohanes. Jadi Yesus melihat dan memanggil. Mereka dijadikan satu tim untuk apa? Bukan untuk bermain bola, bukan untuk bermain voli, tetapi dipanggil sebagai satu tim untuk menjadi pewarta Injil, pewarta kabar sukacita. Dan proses itu terjadi di dalam perjalanan ketika mereka mengikuti Yesus ke seluruh Galilea. Ketika Yesus mengajar di dalam rumah-rumah ibadat, mereka tidak tidur, mereka tidak cerita, tidak sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi memperhatikan bagaimana Yesus mengajar di rumah ibadat. Ketika Yesus memberitakan Injil kerajaan surga, serta ketika Yesus menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Itu yang dilihat oleh para murid. Dan mereka dipanggil sebagai satu tim untuk mewartakan kabar sukacita itu, bertumbuh di dalam proses ketika mereka mengikuti Yesus.
Maka anak-anak kami yang di atas, anak-anak kami dipele dengan tiang. Anak-anak kami di atas kalau ikut pendampingan hari Sabtu bersama para pendamping yang ada, harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendampingnya. Maka itu baiknya ketika anak-anak mengikuti pendidikan di sekolah minggu, dibuatkan kegiatan berbaris, ikut semua, belajar mendengarkan, di rumah mendengarkan orang panggil makan, tetapi di dalam kelompok sulit orang untuk mendengarkan. Ketika dibuatkan kegiatan berbaris, ketika disampaikan arahan-arahan A, B, C, dan D, mereka belajar mendengarkan. Ketika disuruh angkat tangan, angkat tangan. Ada yang salah angkat tangan kiri, salah tangan kanan. Hasil dari sana dibawa ke rumah, dibawa ke sekolah. Kehadiran mereka itulah pewartaan kabar sukacita. Maka penting bagi anak-anak kami untuk mendengarkan apa yang disampaikan para pendamping sekaminya, apa yang disampaikan oleh orang tua. Maka lihatlah hasilnya, itulah tim. Maka di dalam pendamping sekami, khususnya di paroki, saya lihat ada beberapa pendamping sekami juga harus bekerja sama sebagai satu tim. Ada yang menyanyi, ada yang memberikan pengarahan, ada yang mengatur. Itu satu tim. Kalau semua bicara, bingung nanti itu anak-anak. Itu yang bisa kita pelajari dari sabda Tuhan, bagaimana Yesus melihat dan memanggil mereka sebagai satu tim. Dan mereka berproses dalam perjalanan ketika mengikuti Yesus. Dalam persiapan dedikasi gereja Stasi Santo Paulus Balakalua, kita juga ada panitia. Tetapi jangan berpikir yang bukan panitia, saya di luar panitia. Tidak. Kalau semuanya panitia, nanti pertemuan pasti kita pikirkan konsumsi. Semua datang semua. Tetapi sebagai satu tim ketika diadakan basar, pencarian dana dan sebagainya, semua berpartisipasi. Ada yang materi, ada yang beli 1, ada yang beli 3, ada yang beli baju sampai 4. Ada juga yang tidak ikut berpartisipasi tapi dia cukup mendoakan. Ini juga bagian dari tim. Tetapi kalau masih sehat jangan terlalu banyak berdoa, ikut juga ambil bagian. Itu bagian dari orang-orang tua kita yang sudah lansia tidak bisa turut berpartisipasi. Itulah sebagai tim. Maka tanggal 25 Januari nanti, 25 yang akan datang hari Rabu, itu akan ada dedikasi gereja Stasi Santo Paulus Balakalua. Gereja itu didedikasikan dan bisa berjalan dengan baik sampai hari ini, itu karena semua bekerja sama sebagai tim. Yang bendahara pencari dana sebagai tim pencari dana, ada yang seksi tempat, ada yang seksi ini, dan semuanya berkolaborasi. Dan pada akhirnya kalau semua berjalan dengan baik, maka akan terlihat juga hasilnya. Sehingga ketika sebagai satu tim, jangan hanya kita melihat bahwa hanya saya yang berperan di dalamnya. Kita harus bijaksana, mungkin kita semangat untuk menyukseskan, melancarkan persiapan dedikasi ini, mungkin saja dari doa-doa orang yang tidak berpartisipasi, tetapi dia partisipasinya hanya mendoakan. Sehingga dengan semangat, dengan penuh sukacita kita masih sehat-sehat dalam mempersiapkan dedikasi gereja. Kalau pikiran seperti ini kita hadirkan di dalam diri kita, maka akan terjadi yang namanya tim pewarta kabar sukacita. Maka pesan bagi kita sebagai murid-murid Kristus yang dibaptis, kita diajak untuk sebagai satu tim, untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling bekerja sama. Yesus melihat
setelah melihat dipanggil. Di rukun-rukun ada begitu banyak talenta, pengurus rukun melihat, panggil. Dan orang-orang yang ada di rukun harus saling mendukung. Jangan 4-5 orang itu terus yang hadir, tampil. Tidak ada yang mau pastor. Bagaimana caranya didukung? Di dalam kelompok kategorial pendamping sekami kah, OMK kah, dan apalagi yang ada, seksi-seksi, kalau mau berjalan dengan lancar itu bekerjalah sebagai suatu tim. Belajarlah untuk saling melihat dan memanggil dan mendiskusikan, supaya sebagai pewarta kabar sukacita kita tidak mengalami kelelahan tetapi mengalami sukacita. Kita tidak mengalami kegelapan tetapi mengalami penerangan. Karena kalau kita tidak saling melihat, tidak saling memanggil, bisa saja terjadi perpecahan seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Terjadi perpecahan, dan Paulus menasihati mereka, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Orang bisa bersatu, sehati dan sepikir kalau dia mampu melihat dan memanggil untuk mendiskusikan 1-2 hal untuk memperoleh satu kata dan sehati serta sepikir. Maka pewartaan kabar sukacita akan membawa rahmat bagi kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga seperti bacaan dari kitab Nabi Yesaya, Naftali dan Sebulon yang dulunya mengalami kegelapan telah melihat terang, telah melihat cahaya. Itu sangat simbolis sekali kedatangan juru selamat. Dengan kehadiran saudara-saudari yang bekerja sebagai satu tim, itu bukan membawa kegelapan tetapi mendatangkan terang bagi orang-orang yang berada di dalam kegelapan, untuk menguatkan yang lemah, untuk menghibur yang bersukacita, dan pada akhirnya sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di dalam iman kita akan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita.